apakah gaji 150 dinar itu sangat relevan, sangat bagus sekali? Sebenarnya gaji 150 dinar itu bisa sangat dibilang gaji standar ataupun buat PMI Indonesia yang ada di Kuwait. Wilujeng Subaraya. Pokok nama kudu nonton. Di hari ini gue mau ngebahas tentang gaji atau salari yang ada di Kuwait, berbagai sektor dan berbagai bidang. Jadi sebelum kita ngebahas gaji, aku mau ngajak kalian dulu untuk belanja. Soalnya aku pengen belanja sesuatu gitu. Soalnya barang yang ada di akomodasi itu udah mau habis gitu. Jadi sebelum aku ngebahas gaji, jadi videonya jangan di skip dulu. Aku ngajak kalian dulu untuk belanja dulu, untuk keliling di area malam hari di Kuwait gitu. Masuk dulu. Jadi aku mau belanja sikat gigi aja deh sementara waktu. Jadi aku masuk dulu ke tempat ininya. Jadi kalau di sini tuh pasta gigi tuh sangat hampir sama harganya kayak di Indonesia ya. Ini sikat gigi ini harganya cuma 300 pils, paling setara 10.000 rupiah. Ini pengen beli sikat gigi nih. Apalagi yang ini nih, berapa harganya yang kecil? 150. Coba aku cari aja ke sana. Beli beras. Jalan-jalan gitu. Keluar lagi. Jadi kita akan cari toko yang lain. Jadi di sini tuh gak ada beras, teman-teman. Jadi kita cari yang ada berasnya. Gak ada yang berasnya. Nah, jadi kalau dibelanja di sini tuh kita harus cari-cari yang harga-harga yang diskon gitu. Soalnya kan kalau lagi akhir bulan atau awal bulan itu biasanya diskon semua harga-harga tuh. Jadi harus cari-cari harga yang diskon, teman-teman. Enak banget kalau di malam hari di Kuwait ini, apalagi mau musim dingin nih. Sekarang udah bulan September, nanti Oktober nih udah mulai dingin nih cuaca di Kuwait ini. Lihat aja suasana yang ada di malam hari ini. Nah, jadi sekarang aku mau ngebahas tentang gaji PMI atau TKI, TKW Indonesia yang ada di Kuwait. Tapi kita sebelum ke gaji dulu, aku mau ceritain proses ke Kuwait atau ke negara Arab ini. Jadi prosesnya itu tidak mudah ya buat kita gitu, buat diri kita sendiri untuk pertama kali kerja ke luar negeri. Jadi tidak mudah prosesnya itu mau ke sini itu. Nah, cuman jadi enaknya itu, jadi prosesnya itu cuman 2 bulan atau 1 bulan pas mau ke Kuwait ini kerja ini. Jadi nggak terlalu lama juga sih prosesnya itu. Paling proses ke Kuwait itu cuman 1 bulan sama 2 bulan. 2 bulan itu paling lambat banget proses ke Kuwait ini. Berdasarkan data yang aku dapatin dari PMI ataupun TKI yang ada di sini, yang ada di Kuwait, jadi aku tuh udah
6 tahun malang buana gitu di Timur Tengah ini. Jadi aku mau cerita sedikit tentang gaji biar kalian gak penasaran sih bagaimana gaji di sini tuh, berapa gaji di sini tuh. Jadi gaji di sini tuh beda-beda. Data gaji terkini berdasarkan profesi dan profesi ataupun jabatan. Jadi gaji per bulan itu rata-rata ataupun rentang. Nah, kita akan ngebahas tentang gaji standar gitu. Jadi domestik ataupun worker ataupun housekeeping ataupun asisten rumah tangga, biasanya itu gajinya itu 100 ataupun 200 dinar per bulan itu. Jadi berdasarkan bidang ataupun pekerjaan, misalkan contohnya jabatan ataupun bidang di hospital ataupun low skill atau cleaner, barista, spa, terapis, tukang bersih-bersih, dan pekerjaan domestik sederhana. Biasanya itu gaji basicnya itu, gaji utamanya itu 120 dinar. Cuman 120 dinar itu ditambah plus uang makan 25 dinar. Jadi totalnya itu gaji standar UMR paling rendah untuk PMI Indonesia yang ada di Kuwait itu, total semuanya itu 145 dinar per bulan. Itu tuh gaji paling murah. Cuman kita mendapatkan fasilitas termasuk transportasi gratis, akomodasi gratis, dan makan jika disyaratkan berlaku gitu. Misalkan jika persyaratan berlaku itu kalau makan, misalkan makan di tempat kerja gitu, mungkin untuk persyaratan yang berlaku itu makan di tempat kerja, ataupun makanan yang kita buat untuk customer terus ada kelebihannya kita makan, itu bisa tergantung pengalaman dan fasilitas itu kita. Jadi untuk gaji yang ini tuh nanti bisa naik tergantung pengalaman dan fasilitas kita. Nah, itu untuk gaji standar UMR yang ada di Kuwait ini. Nah, jadi yang pertama itu kan di bidang hospitality atau low skill ataupun di cleaner, barista. Sekarang yang kedua itu caregiver. Jadi caregiver itu adalah ataupun care home, itu namanya itu di bidang pelayanan kesehatan rumah, atau yang kedua itu di bidang pelayanan kesehatan rumah. Jadi gajinya itu, gaji basicnya itu plus uang makan itu 370 dinar per bulan, ataupun bisa nyampe 720 dinar per bulan untuk pelayanan kesehatan rumah. Itu gajinya. Nah, cuman itu harus dibutuhkan S1 ataupun diploma D3 sesuai pengalaman dan bidang tertentu. Untuk caregiver dengan pengalaman bagian layanan kesehatan rumah, gaji tergantung pengalaman. Nah, jadi gajinya itu tergantung pengalaman kita. Jadi pengalamannya itu mungkin sangat bagus atau pengalamannya low skill, itu tergantung. Biasanya tuh kalau low skill itu gajinya itu standarnya itu 370 dinar. Cuman kalau skillnya udah profesional untuk pelayanan kesehatan rumah itu tuh gajinya 750 dinar per bulan. Jadi tidak termasuk insentif ataupun jam kerjanya itu bisa dibagi-bagi atau bisa pun ada shift dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ini ataupun home care atau nurse ataupun perawat kesehatan. Nah, jadi perawat kesehatan itu perkiraan gajinya itu, gaji standar basicnya itu paling murah itu 240 dinar per bulan, bisa mencapai 480 dinar per bulan. Cuman rata-rata itu kalau kita dihitung gitu ya, 315 dinar per bulan.
ataupun bisa mencapai 380 dinar per bulan. Itu tergantung pengalaman. Jadi teman-teman itu tuh tergantung pengalaman. Kalau kita pengalaman kita udah profesional, biasanya itu gaji itu akan besar atau akan mengikuti kita. Untuk pekerjaan yang dibutuhkan ada keahlian medis lebih tinggi. Jadi untuk nurse ataupun pelawat di rumah sakit itu yang dibutuhkan itulah keahlian medis yang paling tinggi ataupun yang profesional. Biasanya dibayarnya tuh dibandingkan caregiver biasanya, jadi di atasnya caregiver gitu untuk perawat itu. Untuk pekerjaan berat ataupun untuk gaji pekerjaan berat seperti contohnya di warehouse, di konstruksi gitu, ini pekerjaan bangunan umum gitu, pekerjaan bangunan gitu ya, itu gajinya rata-rata itu per bulan itu 360 per bulan itu. Cuman kalau gaji standar atau paling murahnya itu 190 dinar. Nah itu tergantung pengalaman. Kalau di kita mah tuh kalau kuli bangunan seperti tukang ataupun apa namanya itu, yang itunya tuh yang bikinnya gitu. Itu cuman pengalaman itu sangat penting, sangat berpengaruh gitu di Kuwait itu. Pengalaman itu biasanya kalau kita misalkan contoh nih, kita ini udah pertama kali masuk ke Kuwait, misalkan gaji kita itu 150 dinar per bulan gitu. Jadi selama setahun, 2 tahun, 3 tahun gaji itu akan ada peningkatan gitu. Nah jadi misalkan di sini itu udah 3 tahun, kita tuh bisa mencari perusahaan ataupun company yang lain gitu. Jadi misalkan contoh nih, misalkan aku tuh udah 3 tahun di sini, misalkan aku tuh pengen pindah kerja ke perusahaan yang lain, sebenarnya bisa, tapi harus sesuai 3 tahun itu. Nah nanti kalau kita pindah perusahaan, otomatis gaji kita itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, soalnya kita udah punya pengalaman di perusahaan sebelumnya. Nah itu pengalaman itu penting gitu di sini tuh. Cuman kalau kita pertama ke sini ya syukuri dulu aja gaji yang ada gitu. Nih terakhir, gaji yang paling besar di Kuwait itu ada orang Indonesia, gajinya itu bisa mencapai 1000 dinar ataupun bisa mencapai 1500 dinar. Adapun paling tinggi itu 2000 dinar per bulan. Itu ada orang Indonesia beberapa itu, cuman kerjanya itu di bagian bidang minyak atau seperti kita mah di Pertamina gitu. Itu gajinya sangat besar sekali. Ada dibilang kelistrikan, gajinya sangat besar sekali, itu bisa nyampe 1000-an lah dinar. Cuman resikonya begitu, mungkin cuman butuh pengalaman, itu juga butuh sertifikat, itu juga butuh ijazah, itu penting banget gitu. Jadi skill dan pengalaman itu di Kuwait itu sangat diutamakan gitu, sangat dipentingkan sekali. Apabila kalau kita pertama kali ke Kuwait, kita non skill, non pengalaman, pasti gaji standar itu 150 dinar per bulan. Cuman free akomodasi, free transportasi itu. Cuman selama kita 3 tahun tinggal di Kuwait, otomatis kita punya pengalaman, gaji kita tuh akan meningkat. Ataupun kita mau pindah perusahaan, misalkan dari 150 dinar, kita selama 3 tahun, kita terus pindah ke perusahaan yang lain, gaji kita tuh bisa nyampe 300 dinar, bisa menyampe 250 dinar. Jadi bisa 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat, tergantung perusahaan yang baru kita ngegaji kita. Dan makanya di situ tuh kita negosiasi terus di perusahaan yang baru gitu, biar gaji kita tuh naik. Nah, cuman kalau di perusahaan yang lama kenapa sih gak bisa naik? Bisa gaji kita naik di perusahaan yang lama, cuman itu kenaikannya tuh biasanya tuh dikit, melambat gitu lah, gak terlalu cepet naiknya, dikit banget gitu. Naiknya 5 dinar, ada yang 3 dinar, 10 dinar. Nah, cuman kalau kita pindah perusahaan atau kita pindah company, gajinya itu lebih besar. Nah, cuman kita persyaratannya itu harus nunggu 3 tahun dulu baru kita bisa pindah perusahaan.
Jadi untuk gaji 150 dinar itu, apakah kita cukup untuk biaya hidup kita di Kuwait? Ya sebenarnya cukup kalau untuk biaya hidup kita di Kuwait ini dengan 150 dinar per bulan itu. Itu tuh gaji standar, gaji paling kecil banget untuk TKI ataupun PMI Indonesia yang ada di Kuwait itu gaji paling kecil. Cuman gaji paling besar itu ya 180 dinar atau 200 dinar itu. Cuman kalau aku kan ngitung dari bawah dulu gitu. Jadi standar UMR PMI Indonesia yang ada di Kuwait itu 150 dinar per bulan. Dan cuman sebelum kita interview, aku mau ngasih tahu ke kalian, ke kita semua, termasuk diri aku sendiri. Boleh masukan ini diambil, boleh enggak, itu mah tergantung kepada kita masing-masing. Cuman aku mau ngasih tahu ke kalian, usahain sebelum cari lokar ke Kuwait, cari informasi dulu di Kuwait. Nanti teman-teman bisa cari informasi di video yang aku telah buat, banyak banget tentang Kuwait, tentang ini, tentang itu. Banyak banget aku buat video untuk kalian gitu. Untuk baru pertama kali ke Kuwait, pengen tahu sih bagaimana Kuwait ini. Pertama itu. Yang kedua, cari perusahaannya apa, bidangnya apa, gajinya berapa, terus ada tempat tinggal gak, ada transportasi gak, itu penting banget. Terkadang kita itu mau bertanya begitu tuh, terkadang kita takut atau kita tuh malunya tuh takut diterima, takut nggak diterima gitu. Takutnya pas interview tuh biasanya tuh begitu. Aku pernah ngobrol sama seseorang PMI Indonesia yang ada di Kuwait. Aku tanyakan ke beliau, gimana kemarin pas interview di sini, gimana sih gitu pas interview di Kuwait. Dia nanya, biasa aja interview gitu, perkenalan biasa dan lain sebagainya. Terus nanyain gaji gak? Enggak nanyain gaji. Pas kesini gajinya berapa? 140 dinar per bulan. Kata aku itu mah kecil banget, 140 dinar per bulan itu. Ya mungkin ya kalau buat makan cukup, cuman kalau buat nabung itu sangat sedikit sekali. Makanya itu, nah aku saranin buat kalian semua yang nonton video aku ini, kalau interview ya minimal cari informasi dulu tentang gaji dulu di Kuwait itu. Gaji dulu, ataupun pas interview, kita pas interview terakhir kan biasanya pas interview terakhir suka nanya, you wanna any big question for me, misalkan apa yang mau ditanyakan. Nah di situ nanya kita tuh. Kadang-kadang aku juga sebagai orang Indonesia tuh kadang-kadang mau nanya tuh kayak rasa takut, rasa malu. Sebenarnya itu jangan, sebenarnya itu lawan, soalnya itu penting banget. Kalau kita misalkan dikasih kesempatan untuk bertanya, tanya gitu, gaji berapa gitu, terus gimana sih tentang Kuwait, gimana sih, tanya itu. Sebenarnya itu penting banget gitu. Jadi situ tuh akan peluang terbuka untuk kita ngobrol lebih lanjut. Gajinya sekian, bisa gak dinegosiasi atau dinegosiat gitu yang lebih tinggi, misalkan dari 150 dinar bisa mencapai 165 dinar, kan lumayan kan. Naiknya 15 dinar itu lumayan banget gitu buat beli rokok, buat makan gitu. Nah cuman aku saranin banget buat kalian semua yang pengen ke Kuwait, utamain gaji itu paling minim 170 dinar ataupun 180 dinar per bulan. Aku utamain gitu. Nanti kita bisa sharing. Aku mau ngajak teman-teman atau teman-teman yang nonton di video ini, aku mau ngajak mau sharing. Nanti bisa sharing di komunitas YouTube ataupun bisa sharing di sosial media. Aku mau bikin privat sharing, tapi itu nggak bayar, gratis. Kita sharing tentang Kuwait, budaya, ekonomi, tentang gaji, pengalaman PMI ataupun TKI yang ada di Kuwait. Kita akan bahas. Mungkin teman-teman pengen sharing gitu, bisa di kolom komentar, bisa cek link di bio YouTube, sosial media gitunya, boleh kita sharing di sana untuk mengenai gaji dan lain sebagainya. Soalnya kan terkadang
pengalaman aku yang ada di Kuwait, terkadang kita tuh di Indonesia tuh misalkan gaji sekian diiming-iming, pas datang ke sini tidak sesuai dengan kenyataan. Ada begitu beberapa keluhan atau klaim yang tidak baik. Nah, cuman kebanyakan itu baik semua. Kebanyakan itu tidak ada kasus apapun di sini, itu enak banget. Nah, cuman utamain kalau misalkan teman-teman pengen di bidang apa, gajinya berapa, ya cari informasi dulu atau bisa tanya ke aku, nanti bisa sharing di komunitas aku di YouTube maupun di sosial media teman-teman. Jadi di video kali ini aku akhirin dulu sampai sini. Jadi kalau teman-teman pengen sharing, bisa di kolom komentar, bisa di sosial media, bisa di komunitas di YouTube ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton, yang baru pertama kali ke Kuwait. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time. See you, goodbye guys.